Selamat pagi dan selamat berjumpa pada hari ini. Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Nah, materi pada hari ini masih peluang bagian yang kedua ya. Kalau kemarin mengenai aturan perkalian, kalau yang sekarang menentukan ruang sampel suatu percobaan. Nomor 1, pengertian percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Ya, sekarang kita simak pengertiannya. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya ketika kalian main lempar dadu, dilakukan misalnya percobaan 1 kali lempar, ya. Kemudian, kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian ini adalah bagian dari ruang sampel itu sendiri. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Itu ruang sampelnya, himpunan semua titiknya. Jadi ruang sampel berapa titiknya? Notasi ruang sampel adalah S. Nah, misalnya dadu itu, sebuah dadu dilempar sekali. Nah, ruang sampelnya S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah ruang sampelnya ya. Himpunan semua titik-titiknya. Kalau kartu Brit G itu ada seperti kartu remi, kartu joker. Nah, berapa ruang sampelnya? Kita hitung semuanya, ada 4 kartu. 4 kartu itu hitam 2, merah 2. Masing-masing 13 ya, tanpa jokernya. Berarti ruang sampelnya itu kamu hitung semua ada berapa. Sedangkan kalau NS itu notasi banyak sampel atau notasi banyak anggota ruang sampel. Berarti kalau pada kartu tadi itu NS-nya sama dengan 36. Jumlah semuanya itu. Kalau pada dadu 6. Kalau sebuah dadu itu 6 ya. Kalau 2 buah dadu dilemparkan berarti 6 kali 6, 36 ruang sampelnya. Kita lanjut, peluang suatu kejadian. Nomor 2, peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyak anggota ruang sampel kejadian. Jadi dibandingkan atau dibagi banyaknya kejadian, yang dimaksud dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin atau dibagi dengan sampelnya. Ini peluang A, peluang kejadian A. NA banyaknya anggota kejadian A. Jadi kejadian apa dia kalau mata dadu berjumlah mata dadu genap, ada berapa dari mata dadu 1 sampai 6 yang berangkutan 6, itu NA-nya. NS-nya adalah ruang sampelnya mata dadu, kalau 1 kali dibuang ada berapa? 6. Gitu. Langsung dimasukkan di rumus. Nomor 3, kisaran nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian adalah 0. Nilai peluang suatu kejadian adalah PA dibaca dari tengah, peluang A lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dengan A merupakan kejadian pada percobaan tersebut. Itu ya. Jika PA-nya sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin terjadi atau dia mustahil. Nah, kalau dia 0 kan bagaimana caranya? Kalau peluangnya tidak ada biar 1 kali, berarti 0 kan? Tidak ada kemungkinan. Kalau main ular tangga, tidak ada kalian diberikan untuk mengocok ke dadunya, berarti tidak mungkin ada kejadian kan. Begitu yang dimaksud. Nah, jika peluang A sama dengan 1, maka kejadian A pasti terjadi. Walaupun kamu disuruh mengocok 1 kali dadu itu untuk main ular tangga, pasti ada kejadian. Misalnya ketika kalian kocok keluarlah angka 6, berarti 6 langkah. Itu yang dimaksud pasti terjadi. Nah, contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampel terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu matanya ya. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Misalnya pertanyaannya di sini munculnya mata dadu ganjil. Nah, dalam mata dadu ganjil, 1 buah mata dadu tadi dilemparkan, mana semua yang ganjil? 1, 3, 5 ya. Itu adalah kejadian A, Ibu ambil. Boleh mau B, mau C, terserah. Ini cuma sebuah simbol. Berarti NA-nya banyak kejadiannya itu adalah 3 gitu. Sedangkan sampelnya dadu itu ada
sebanyak 6. Itu NS-nya. 6 dihitung, buka kurung kerawal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang peluang kejadiannya PA, ini harusnya PA ya. P sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya berapa kejadiannya yang mata dadu ganjil? 3 per berapa sampelnya mata dadu? 6. 3 per 6 sederhananya adalah 1/2. Nah, begitu juga munculnya mata dadu genap. 2, 4, 6 sama ya. 3 juga. Mata dadu prima yaitu 2, 3, 5. Bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat dibagi menjadi berapa. Dia hanya dapat dibagi menjadi angka 1 dengan dirinya sendiri ya. 2. Percobaan melempar sebuah koin berisi angka. Nah, ini dalam uang koin, uang logam itu ada angka dan ada gambar ya. Dengan sebuah dadu bermata 1 sampai 6 bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Nah, ini ada 2. Dadu dengan uang koin dilempar 1 kali. Kalian lempar coba. Dadu dengan uang koin itu ya. Boleh dicoba sendiri di masing-masing di tempat kalian. Nah, ini ibu buatkan tabelnya. Dadu itu 1 sampai 6, sedangkan koin angka dan gambar. Sekarang kita hubungkan koin dengan dadu itu. Kita hubungkan jadi buka kurung A,1, A,2, A itu adalah angka ya. Sampai A,6. Begitu juga di bawahnya gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya sampai gambar 6. Gitu. Yang diminta tadi kan gambar dengan bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Gambar, kita cari yang mana gambar dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5. Kita cari yang gambarnya, jangan yang A-nya dipakai. Sehingga himpunannya adalah G,1, G,3, G,5. Berarti NA-nya banyak kejadiannya itu adalah 3 gitu. Sedangkan sampel itu adalah nilai-nilai semua yang ada di dalam dadu dan koin dari A,1 sampai G,66. Itu semuanya banyak sampelnya itu ada 12. Sehingga peluang kejadian A-nya yaitu NA per NS. NA-nya kejadian yang keluar gambar dengan angka ganjil pada dadu yaitu ada 3, NS-nya adalah 12, 3 per 12 adalah 1/4. Itu ya. Nomor 3, kisaran nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian adalah PA lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti nilainya harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh 0. Dengan A merupakan kejadian pada percobaan tersebut. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian tidak mungkin terjadi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sehingga diperoleh PA tambah PA aksen sama dengan 1. PA aksen ini adalah komplement yang bukan, yang tidak ya. Sehingga kalau ditanya peluang A sama dengan 1 dikurang peluang komplement A ini ya, kita hapus ulang. Ini bersambung sini. Peluang A sama dengan 1 dikurang peluang komplement A komplementnya. Aku kurung ini baru tanda petik gitu. Jadi cari dulu yang bukan terjadinya peluang A. Kalau kejadian peluang munculnya satu buah mata dadu yang yang genap berarti ada 3, yang bukan 3 itu berarti yang bukan genap adalah 1, 3, 5 itu ya. Berarti 3 per 6, 1 kurang 3 per 6 gitu. Kita lanjut. Contoh, sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluang munculnya dadu bilangan ganjil, munculnya dadu mata dadu 7. Nah, bilangan asli ya, dimulai dari angka 1. Tuh. Sebuah mata dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Oke, nilai peluang munculnya mata dadu 7 di dalam dadu itu kan cuma 1 sampai 6, berarti tidak ada yang angka 7, berarti 0. Ya, mustahil. Itu yang dimaksud ya. Kalau asli kan adalah 1 ya, itu sudah pasti.
di dalam angka dadu itu kan ada pasti bilangan aslinya. Nomor 2, 2 buah dadu kubus homogen bermata 6 dilempar bersama sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12? Yang tidak, nah yang berjumlah 12 adalah cuma 6,6 ya. Berarti kalau dadu dilempar sekaligus itu kan ada 2 dadu dilempar sekaligus, 6 pangkat 2 supaya gampang diingat. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini adalah NS-nya. NS-nya, sedangkan mata dadu berjumlah 12 itu cuma 1, yaitu 6,6. Sisanya berapa berarti yang bukan? Supaya kita cari tadi menggunakan rumus yang PA sama dengan 1 dikurang peluang yang bukan A. Yang A kan ini, yang A-nya kan 1, berarti yang bukan A adalah 35. 36 dikurangi 1, 35 ya. Berarti 35. Oh, ini sudah jawab biar mudah gini ya. Maka ini 1/36 yang bermata dadu berjumlah 12 itu kan cuma 1, jadi 1 kurang 1/36. Ini samakan penyebut 36. 36 kali 1 36. 36 kurang 1 yaitu 35/36. Sama ya dengan yang ibu katakan tadi. Sebenarnya langsung bisa ditebak. Kalau yang berjumlah 6 tadi 1 dari 36, 36 kurang 1 yaitu 35. Berarti 35 peluang kejadian yang bukan A per banyaknya sampel yaitu 36. Kita lanjut. Frekuensi harapan. Suatu kejadian adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama banyak n percobaan. Banyaknya percobaan itu ya, rumusnya adalah ini n itu banyaknya percobaan, misalnya dilemparkan 200 kali tuh. Sedangkan peluang A itu ingat rumusnya, harus cari NA per NS tetap ya. Tuh, ini contohnya pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Berarti 240 kali ini adalah N-nya. 3 mata uang logam. Tuh, uang logam berarti kalau 2 saja angka gambar itu kalau 2 berarti ada 4 ya. Kalau 2 dia ada 4, ini bisa kamu hubungkan angka gambar angka gambar. Nah, kalau dia 3 berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Ini adalah NS-nya. NS-nya adalah 8. NS-nya 8 yaitu ini semua angka gambar. Nanti kalian coba buat tabelnya sendiri ya. Sedangkan kejadiannya diminta adalah munculnya 2 gambar dan 1 angka. Kita cari di S ini. Yang mana ada 2 gambar 1 angka? Itu angka gambar angka gambar angka. Kan 2 gambarnya berarti G-nya ada 2, sebanyak 3. Langsung masukkan di frekuensi ini harapan. N sama dengan kali FH sama dengan N kali PA. N-nya 240 kali NA-nya kejadiannya adalah 3 per 8 ya, yaitu 90 kali. Komplemen suatu kejadian ini sama dengan yang tadi. Komplemen itu A adalah kejadian pada sebuah ruang sampel, sedangkan A komplemen bukan AC, ini A pangkat C ya. A pangkat C itu adalah kejadian yang bukan A, jadi yang bukan atau yang selain A ya. Sehingga PA sama dengan 1 dikurang PA komplemen atau tanda petik 1. Tuh, kita lanjut. Contohnya pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang munculnya yang sedikit 1 angka. Yang mana yang ada 1 angka? Sedangkan kalau 3 buah uang logam tadi 8 ya. Sudah dijelaskan tadi 8. 1 angka, paling sedikit 1 angka. Berarti boleh 3. Semua ini ada 7. Jadi peluang A sama dengan 7/8. Cara komplemennya, ini kan yang peluang A-nya berarti yang bukan
Ini kan ada 8. Kalau kejadiannya yang paling sedikit satu angka, berarti sisanya 1. Langsung bisa dijawab 1/8. Caranya boleh dilihat ini. Langsung masukkan di rumus. Ini 1 kurang 1/8, yaitu 8/7. Samakan penyebut ini ya. Ini disamakan penyebut. Nah, berikutnya peluang kejadian majemuk. Ini peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang dua kejadian tidak saling lepas. Ini tidak saling lepas. Ini rumusnya. Ini silakan ditulis. PA gabung B, yaitu PA tambah PB dikurang PA iris B. Jadi yang ke bawah ini dibaca irisan. Ya, kalau soalnya itu biasanya pakai kata atau pertanyaannya. Tuh. Nah, bagian kedua, peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B tidak dapat terjadi bersama-sama. A iris B sama dengan 0 atau B A iris B sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku. Ini rumusnya. Contohnya, sebuah dadu dilambangkan sekali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjilan prima. Nah, yang A, dadu A, yaitu munculnya bilangan ganjil tadi 135 kan? A 135. Sedangkan bagian B, kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima adalah 235. Ada yang sama yaitu 35. Ini yang dikatakan irisan, dia berada di tengah. Ya, gambar dulu himpunan A, himpunan B. Yang berarti di A tinggal 1, di B tinggal 2. Yang tidak ada yaitu 4 dan 6. Angka dadu kan sampai 6, berarti dia ditaruh di luar. Gitu ya. Langsung masukkan di rumusnya. Ini. Yang tidak saling lepas. Ini 3/6 tambah 3/6 kurang 2/6. Itu hasilnya ya. Kita lanjut. Itu bisa dilihat. Ini lagi seperti yang tadi, tetapi ini adalah peluang yang saling lepas. A, kejadian munculnya bilangan ganjil 1, 3, 5. Sedangkan B, kejadian munculnya bilangan genap 2, 4, 6. Tidak ada irisannya, tidak ada yang sama, berarti masing-masing A dan B tidak ada nilai yang di tengahnya ini ya, tidak ada nilai yang di tengah. Tuh. Masing-masing 3/6. Peluang A-nya yaitu 3, kejadiannya ini 6, itu adalah dadunya. Begitu juga yang B. Nah, sekarang tinggal masukkan di rumus. Karena dia tidak saling lepas, berarti dia tidak ada rumusnya dikurang, cuma PA tambah PB. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi langsung 3/6 tambah 3/6 yaitu 1. Kita lanjut. Peluang kejadian saling bebas. Ini saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau kejadian A tidak terjadi. Kejadian A tidak tergantung pada terjadi. Nah, hal ini seperti digambarkan pada dua buah dadu sekaligus. A adalah kejadian munculnya dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian munculnya dadu kedua angka 5. Nah, mohon maaf ya jika ada suara-suara apa, karena ibu lagi berada di rumah sakit, mohon maaf ya. Maka kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling bebas. Peluang kejadian ini dapat dirumuskan P A iris B sama dengan peluang A dikali B. Berarti kalau dia saling bebas, maka dia rumusnya adalah dikali. Oke. Ini namanya peluang kejadian saling bebas. Ini rumusnya ya. Lanjut. Kita contohnya.
Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Ada contohnya kejadian munculnya mata dadu 3. Pada dadu pertama tidak terpengaruh kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Jadi tidak mempengaruhi ya. Jadi ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Yaitu misalnya jumlahnya kan kalau dia 2 mata dadu yaitu 36, 6 pangkat 2. Jadi 1,1, 1,2 sampai pada akhirnya adalah 6,6. Nah, nanti kalau tidak dapat bagaimana dapatnya 36, nanti kalian bisa buat 2 buah dadu, 2 dadu 1 dan dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadu 2 juga 1 sampai 6. Kemudian diketemukan seperti pada mata uang logam itu ya. Yang bagian A atau kejadian A 3 mata dadu pertama. Munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Ya, kita lihat 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 yang tidak munculnya 3 ya, yaitu 6. 3 mata dadu pertama adalah A, 3 mata dadu pertama ya. Semua yang ada angka 3-nya, yaitu ada 6, kejadian 6 per 36 yaitu 1/6. Misalnya kedua, mata dadu 5 pada dadu kedua yang ada angka 5-nya yaitu 6 juga. Jadi 6 per 36 sama dengan 1/6. Nah, di sini sudah dikatakan kejadian saling bebas, maka irisan, dia menggunakan irisan peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Itu ya. Kalau ada kata dan, dia dikali 1/6 kali 1/6 yaitu 36. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 dan dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua yaitu 1/36. Oke, ini tugasnya ada 5 nomor. Silakan nanti dikerjakan. Kalau ini kan ada 5 bola merah dan 2 bola kuning dan 1 bola biru, totalnya ada 8 bola. Berarti kita menggunakan kombinasi ya, 8C, terambilnya bola merah ada 5, 8C5 gitu. Berarti pakai kombinasi, pakai faktorial, 8 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 8 kurang 5 faktorial. Nanti perkalian faktorial itu ingat perkalian menurun, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 gitu ya. Kalau dia di bawahnya 8 kurang yang merah tadi 3 faktorial per 5 faktorial, angka yang paling besarnya berapa di penyebut 5, berarti sampai di 5 saja yang di pembilangnya ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nanti tinggal dicoret 5 faktorial di pembilang dengan di penyebutnya. Sisa di bawahnya adalah yang tadi 8 dikurang 5 yaitu 3 faktorial. 3 faktorialnya dikali 3 kali 2 kali 1. Terambilnya bola merah atau bola kuning, berarti atau. Pakai kata atau, berarti ada gabungan di situ ya. Tuh. Sekian materi hari ini, semoga materi ini dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan langsung. Dan selamat pagi semua, pagi menjelang siang ya.